Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi ila dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Wa bi sahbi sadri wa sir amri wa hudatan lisani yafqahu qawli wa bizidna ilman wa zukna fahman wa amalan taqabbalan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita lanjut lagi bahasan kita di fikih muamalah. Kita masih ada di bahasan syarat sah transaksi, ya, syarat sah transaksi. Ini masih ada catatan kita untuk bahasan kita minggu kemarin. Jadi syarat sah transaksi dalam kitab-kitab Syafi'i yang dirangkum oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fikih Islam Mu'adilatuhu, itu beliau menuliskan ada 22 syarat yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah syarat yang ditinjau dari sisi pelakunya, ya. Dari sisi pelakunya itu adalah harus balik dan berakal. Di sini diberikan catatan, ya, boleh tamyiz anak-anak, ya, tapi dengan izin dari walinya. Paham, ya? Jadi secara umum dalam bahasan fikih yang namanya syarat sah jual beli itu harus akil balik. Akan tetapi kalau memang yang berjual beli harus akil balik itu menyulitkan, karena kita akan berhadapan dengan anak-anak sekolah gitu, ya, yang banyak juga melakukan transaksi dalam kehidupan sehari-hari, banyak memiliki kebutuhan untuk melakukan transaksi dalam kehidupan sehari-hari, maka para ulama juga merumuskan bahwa anak-anak yang sudah mumayyiz, sudah tamyiz, sudah paham, sudah ngerti gitu, ya, itu boleh melakukan transaksi. Syaratnya adalah bahasanya diketahui oleh walinya. Ya kan, anak-anak kalau mau kan orang tua ngasih uang jajan berarti sudah diizinkan kan untuk dipergunakan gitu, ya. Jadi itu diperbolehkan. Jadi tamyiz tapi itu dengan izin wali. Kedua adalah tanpa paksaan. Jelas bahwa innal buyi'a antarodin, bahwa sesungguhnya jual beli itu haruslah dengan saling ridho, nggak boleh dengan paksaan. Ketiga, juga ada diberikan syarat bahwa jual beli itu kedua pelakunya harus muslim untuk benda-benda atau hal-hal tertentu. Di antaranya adalah misalnya yang diperjualbelikan Al-Quran, gitu, ya, atau yang diperjualbelikan hal-hal yang kalau itu jatuh ke tangan orang non muslim, orang kafir, maka itu akan merendahkan Islam. Nah, itu nggak boleh. Itu syaratnya harus Islam. Nah, yang keempat adalah ketika ini bicaranya adalah jual beli sesuatu yang bersifat bisa digunakan sebagai senjata. Nah, untuk pihak yang bermusuhan, misalnya dengan orang yang menjadi musuh, maka itu tidak boleh ada jual beli senjata. Misalnya jual senjata ke luar, ekspor senjata, yang diekspor adalah ke negeri musuh, nah itu nggak boleh, gitu, ya. Jadi nggak boleh menjual senjata kepada musuh, gitu. Nah, ini ada 4, ya, dari sisi si pelaku. Nah, bagian kedua, ya, bagian kedua ini dari sisi sirat. Sigot ini artinya lafaz, ya, ucapan, ya. Sigot ini artinya lafaz atau ucapan. Seperti apa? Nah, buat sigot ini juga banyak, ya, banyak sekali syaratnya yang diberikan, ya, dalam dalam rangkuman dari mazhab Syafi'i. Apa saja? Yang pertama, bentuknya harus khitab, ya, atau pernyataan. Jadi yang namanya sigot, yang namanya ijab kabul jual beli, ya, itu bentuknya harus pernyataan, ya, nggak boleh bentuknya kabar. Bedanya kayak gimana? Contoh gini, ya, contoh gini, misalnya saya menjual
handphone kepada Mas Kosim, ya. Saya, jadi lafaz akadnya adalah saya menjual handphone kepada Anda. Nah, itu kan pernyataan. Beda halnya misalnya saya menjual handphone kepada Mas Kosim. Bukan Anda gitu ya. Meskipun sebenarnya kan yang satu lafaznya adalah pernyataan statement, yang satu lafaznya adalah kabar. Gitu. Tidak boleh kemudian menggunakan lafaz kabar. Sehingga jelas siapa yang dituju. Ya. Kalau kabar itu kan enggak, itu sudah orang yang lain gitu ya. Sehingga lafaz yang digunakan bentuknya harus pernyataan. Saya akan melakukan ini. Gitu. Ya. Jadi yang namanya ijab kabul, sigatnya, lafaznya, ucapannya yang pertama syaratnya bentuknya harus khitab atau pernyataan. Jadi tidak sah jual beli kemudian yang dimaksud bukan orang yang dituju yang ada di depannya. Ya. Saya mau berjualan ke anaknya Pak Anu, padahal ya di depan kita tuh anaknya Pak Anu gitu ya. Ya, itu nggak sah dengan cara seperti itu. Jadi yang namanya jual beli harus pernyataan yang jelas kepada lawan bicara yang ada di depan kita. Ya. Biasanya gampangnya kalau dalam bahasa Indonesia ada kata ganti orang pertama, ada kata ganti orang kedua, kan begitu ya. Orang yang kita ajak untuk berbicara. Nah, itulah yang digunakan, pernyataan itu yang digunakan. Orang pertama terhadap orang kedua. Ya. Sehingga bentuknya bukan kabar gitu ya. Si Anu menjual kepada si Anu, itu kan kabar. Gitu ya. Jadi tidak menggunakan seperti berita atau informasi, tapi yang digunakan adalah pernyataan. Kenapa? Karena ijab kabul adalah pernyataan dari penjual untuk melepaskan barang dan dari pembeli untuk menerima barang, kan begitu ya. Itu adalah ijab kabul, gitu ya. Yang kedua, perkataan harus tertuju kepada diri pembeli. Ya. Jadi tidak sah ijab kabul atau lafaz akad ketika itu dimaksudkan atau dinyatakan bukan kepada personnya, bukan kepada orangnya. Saya agak kerepotan mencari contoh ya. Tapi contohnya begini, misalnya ya, ada seseorang punya kucing. Ya. Kemudian dia ajak kucingnya beli pakan kucing. Gitu. Terus si penjual, ini kucing ya, ini dibeli ya. Itu kan berarti kan perkataannya tidak tertuju kepada orangnya, pada diri si pembeli, tapi kepada kucingnya. Itu. Nah, yang seperti atau misalnya juga yang sering kali ini ya, yang sering kali mungkin nggak tepat adalah yang sebenarnya menjadi pembeli adalah orang tuanya, tapi yang disodorin kalimatnya kepada anaknya. Benar ya, sering kali ya pedagang ya ngerayunya seperti itu. Nah, ini juga nggak tepat. Kenapa? Karena ijab kabul perkataannya harus tertuju kepada lawan transaksi, yaitu si pembeli. Pembelinya siapa? Itulah yang harus menjadi lawan bicara. Ya, ketika yang beli orang tuanya, ya sudah komunikasi dengan orang tuanya. Ya, menyampaikan akad kepada orang tuanya, bukan dengan cara membujui anaknya. Kan gitu ya, bukan dengan cara membujui anaknya. Nah, sehingga perkataan itu harus tertuju kepada diri pembeli, tidak boleh kepada hal lain. Ya, baik itu benda hidup maupun benda mati. Ya, jadi penjual itu menyatakan lafaz ijab penawaran itu kepada si pembeli, gitu. Bukan kepada anaknya, bukan kepada binatangnya, atau kepada yang lainnya, kan gitu ya. Yang ketiga adalah
kabul harus sesuai dengan ijab. Ya, ini sudah menjadi satu yang umum. Ya. Yang namanya kabul itu harus sesuai dengan ijab. Isi apa yang ada di kabul itu harus sesuai dengan apa yang ada di ijabnya. Ya. Jangan sampai kemudian ijab dan kabul membicarakan hal yang berbeda. Baik dari sisi harganya, baik dari sisi barangnya, baik dari sisi jumlahnya, takarannya, hitungannya, itu nggak boleh berbeda. Ya. Jadi yang namanya ijab harus sejalan dengan kabulnya, nggak boleh berbeda. Jangan sampai ijabnya bicara A, kabulnya bicara B. Nah inilah yang kemudian bikin salah paham. Makanya dalam jual beli yang paling tepat itu menggunakan kalimat yang sharih, yang jelas, yang tegas. Sehingga meminimalisir munculnya salah persepsi. Ya. Memang kelihatannya kaku, betul. Tapi dengan kita jelas dan tegas, maka kemungkinan munculnya masalah di waktu yang akan datang akan semakin minim, kan gitu ya. Justru semua masalah transaksi yang muncul di masa yang akan datang biasanya gara-gara nggak jelas, biasanya gara-gara nggak tegas, kan begitu ya. Maka kita butuh ketegasan dengan siapapun, terutama dengan kerabat, dengan keluarga. Itu yang biasanya bikin kita gak tegas, gak jelas, seperti itu. Yang keempat, pernyataan harus menyebutkan barang dan harga. Oke ya. Jadi yang namanya ijab kabul, pernyataannya itu harus ada barang, menyebutkan barang dan harga, siapapun yang memulai ya. Dalam jual beli tidak harus dimulai oleh penjual. Oke ya. Jadi kita pahami ini ya, kita sepakati dalam penjelasannya. Yang namanya ijab kabul tidak harus dimulai oleh penjual. Boleh juga pembeli yang memulai. Saya mau beli ini, harganya sekian, boleh enggak? Yang mulai sih pembeli. Penjual tinggal ngomong deal, selesai. Atau sebaliknya, penjual yang mulai juga boleh. Saya mau jual barang ini harganya sekian. Mau beli? Oke, deal, selesai, kan begitu ya. Jadi boleh dimulai dari penjual dan boleh juga dimulai dari pembeli. Tapi yang pasti pernyataannya harus jelas. Ya. Barangnya dan harganya. Ya. Jadi pernyataan yang dimulai ini harus ada barang dan harganya. Atau paling enggak sama-sama ngerti. Ya, sama-sama ngerti. Bahwa yang mau diperjualbelikan itu apa, gitu ya. Yang mau diperjualbelikan apa? Ya kan nggak harus disebutkan handphone. Ini loh yang saya mau jual nih 1 juta, kan gitu ya. Boleh nggak seperti itu? Kan jelas nih barangnya jelas, harganya jelas, gitu ya. Boleh seperti itu. Gitu. Dan itu bisa dimulai dari penjual dan juga bisa juga dimulai dari pembeli. Gitu. Nah ini jadi syarat-syarat yang memudahkan kita nanti mengatur seperti apa jual beli harusnya berjalan. Kelima adalah kedua pihak menyatakan ijab kabul
dengan kesadaran. Gitu. Dengan maksud memang mau ijab kabul. Ya, karena kadang ada orang yang nggak sengaja. Ya, bisa jadi nggak sengaja atau bisa jadi salah maksud. Maka ijab, yang mengucapkan ijab itu harus dengan kesadaran, artinya dia mengucapkan ijab memang dengan maksud ijab. Dan yang mengucapkan kabul juga dengan maksud kabul. Ya, bukan karena salah ngomong, bukan karena kesenggol kemudian latah ngomong deal gitu ya. Nggak seperti itu. Berarti kan itu kan nggak sadar gitu ya. Jadi ijab kabul, kedua belah pihak menyatakan ijab kabulnya dengan kesadaran. Jadi yang ijab itu maksudnya memang mau buat ijab, yang kabul maksudnya buat kabul gitu. Jadi kedua belah pihak itu sadar bahwa mereka sedang melakukan ijab kabul, bukan yang lain. Gitu ya. Yang ijab kabulnya oleh kedua belah pihak memang dimaksudkan untuk ijab kabul. Gitu. Bukan tanpa sengaja, bukan sesuatu yang memang kemudian mereka ada salah satu pihak yang nggak sadar. Gitu. Nah, ini adalah syarat-syarat ya. Syarat-syarat dari sisi sigotnya, dari sisi lafaznya, dari sisi pernyataannya. Ya. Pernyataan ini banyak kemungkinan, banyak banyak sisinya, banyak bentuknya. Maka ini yang paling banyak nanti. Ya, paling banyak. Kita nggak akan bahas semua, gitu ya. Totalnya ada 13 syarat untuk sigot. Gitu. Kita bahas 5 dulu deh, gitu ya. Kita bahas 5 dulu, gitu ya. Jadi untuk sigot itu ada 13 syarat. Ya, ada 13 syarat. Kenapa banyak? Karena yang paling krusial, yang paling penting dan seringkali bikin masalah kalau nggak dijalanin justru di sini. Ya. Kalau masalah penjual pembeli itu nggak akan banyak berubah. Ya. Penjualnya ya gitu-gitu aja kan gitu ya, pembelinya juga gitu-gitu aja. Tapi kalau sigot ini bentuknya macam-macam sekali. Ya, bentuknya macam-macam sekali. Dan bahkan salah kalimat, salah bahasa bisa menimbulkan salah persepsi. Beda wilayah, beda menggunakan bahasanya. Ya. Jadi makanya nanti akan ada syarat-syarat yang lebih detail lagi gitu ya. Seperti misalnya nanti ada syarat ya, kesamaan barang yang dimaksud. Kenapa? Karena ada bahasa kalimat yang sama tapi barangnya beda. Nah, ini bahaya gitu ya. Kalau kita mungkin hanya lokalan mungkin nggak terlalu banyak masalah. Tapi kalau sudah lintas perbedaan bahasa, kadang itu juga jadi masalah. Ya, perbedaan bahasa itu kadang juga jadi masalah. Yang bahasa itu kemudian berbeda drastis gitu ya, berbeda drastis. Sehingga nggak bisa kecuali memang harus dikelirkan dulu. Ya. Kedua belah pihak itu harus memahami bahwa yang diperjualbelikan barang ini, nah gitu ya, barang ini. Nah, ini penggunaan bahasa yang memang harus tepat. Jadi tadi kaidahnya sebenarnya adalah kejelasan, sharih, jelas, tegas, yang dimana menghindari adanya mispersepsi, ya, miskomunikasi di antara kedua belah pihak. Gitu ya. Ya, ini dulu mungkin bahasan kita, gitu ya. Nanti kita lanjutkan ke bawahnya, nanti kepanjangan, gitu ya.